Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda. Silakan like dan subscribe channel ini. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, berpotensi memanggil 4 pemain baru untuk menghadapi Timnas Indonesia saat berjumpa pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, ada 4 pemain Timnas Australia yang terancam absen berjumpa Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Nama-nama yang dimaksud ialah Alessandro Circati, Harry Souttar, Jordan Bos, serta Nestori Irankunda. Jika nama-nama ini absen, Tony Popovic tentu berpotensi memanggil nama-nama baru untuk menggantikannya. Mereka tentu patut mendapatkan perhatian khusus dari skuad Garuda karena tak kalah membahayakan. 4 nama baru yang berpotensi dipanggil Timnas Australia dan wajib masuk dalam daftar amunisi yang bakal diwaspadai oleh Timnas Indonesia pada pertemuan yang akan datang. 1. Giannis Tenses. Absennya Harry Souttar tentu bakal membuat Tony Popovic pusing 7 keliling. Sebab, Harry merupakan salah satu bek terbaik yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga lini pertahanan. Opsi yang layak dipertimbangkan tentu Giannis Tenses, sebab bek berusia 26 tahun yang kini berkarir di Liga Norwegia bersama Viking itu punya kualitas yang bisa menggantikan Harry Souttar di lini pertahanan. 2. Hayden Matthew. Bek muda ini memulai kepindahannya yang mengubah karirnya ke Inggris setelah sukses meningkat bersama Sydney FC. Hayden Matthew telah membuat sejarah dengan menjadi bek termahal yang pernah dijual dari Australia. Saat Sydney FC mengonfirmasi transfernya ke klub kejuaraan Inggris. Kesepakatan monumental ini tidak hanya menandai transisi Matthew ke sepak bola Eropa tetapi juga menandakan peningkatan pesatnya dalam olahraga ini. Yang berakhir hanya dalam waktu 1 tahun sejak ia melakukan debutnya di A-League. Di usianya yang baru 20 tahun, Matthew telah mendapatkan perhatian yang signifikan sejak melakukan debut pertamanya untuk tim utama Sydney FC pada Februari lalu. Dia dengan cepat menjadi pemain penting di bawah manajemen Ufuk Talay. Penampilan luar biasa Matthew memuncak dengan penampilan internasional pertamanya untuk Socceroos saat bermain imbang 2-2 dengan Bahrain. Menyoroti reputasi bek tersebut yang semakin berkembang, Tony Popovic memiliki sederet alternatif yang bisa dimaksimalkan untuk menggantikan peran Alessandro Circati. Sebab, ada satu bek muda lainnya yang berpotensi untuk dipanggil, yakni Hayden Mathews. Bek berusia 20 tahun ini berkarir bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Portsmouth. Dia sebelumnya juga sempat mengukir debut ketika Australia menghadapi Bahrain pada November tahun 2024 lalu. 3. Joel King. Absennya Jordan Bos juga harus membuat tim pelatih segera memantau opsi bek kiri lainnya yang bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Australia. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan ialah Joel King. Pemain berusia 24 tahun ini sudah pernah memperkuat Timnas Australia, tepatnya terakhir pada laga melawan Lebanon pada Maret tahun 2024. Pemain yang berkarir bersama Sydney FC itu layak diantisipasi. 4. Samuel Silvera. Absennya Nestori Irankunda tentu membuat Tony Popovic harus mencari opsi lain di lini serang. Salah satu nama yang berpeluang menjadi penggantinya ialah penyerang berusia 24 tahun bernama Samuel Silvera. Sosok ini memang tak kalah mentereng dari Irankunda. Pasalnya, pemain kelahiran tanggal 25 Oktober tahun 2000 itu saat ini berkarir di Liga Inggris bersama Blackpool. Artinya, dia rekan setim Elkan Bagot. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya. Bintang muda Ajax, Mauricio Javairo van Axel Dongen, yang kini tengah naik daun di Eredivisie, membuka peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauricio, yang dikenal dengan kemampuan bermain di posisi penyerang sayap kiri, secara terbuka mengungkapkan kesiapan untuk membela Garuda jika dipanggil. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Ia mengaku bangga dengan warisan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa Tengah, yang membuka kemungkinan besar untuk dirinya dinaturalisasi. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui channel YouTube ARP, Mauricio menyatakan bahwa dirinya sangat terbuka untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela Timnas Indonesia, kata Mauricio seperti dikutip. Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025.
Pernyataan ini langsung menarik perhatian penggemar sepak bola tanah air yang berharap pemain Ajax ini segera bergabung dengan skuad Garuda. Amourico tampil di Eredivisie bersama Ajax, yang dikenal sebagai salah satu liga top Eropa. Walaupun baru tampil 3 kali di semua kompetisi musim ini, bakatnya tetap mencuri perhatian banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, kedatangan Amourico di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah daya serang skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan sejumlah pemain keturunan untuk proses naturalisasi. Dan Amourico menjadi salah satu kandidat yang kuat. Proses ini, jika terwujud, bisa menjadi langkah penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika dipanggil, Amourico berpotensi memberikan kontribusi signifikan di lini depan Indonesia, memperkuat serangan dengan kemampuannya sebagai penyerang sayap kiri yang berbakat. Kabar mengenai kesiapan Amourico untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat respons positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menyambut baik langkah ini, mengingat kualitas dan potensi besar yang dimiliki Amourico. Dengan umur yang masih muda dan pengalaman di Liga Eropa, ia diyakini bisa menjadi bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Jika Amourico benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, maka skuad Garuda akan semakin memperlihatkan potensi untuk bersaing di level internasional. Dengan dukungan pemain muda berbakat seperti Amourico, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dan Amourico bisa menjadi kunci penting dalam perjalanan itu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya. Timnas Indonesia dikabarkan bakal kembali menggait pemain Eropa jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, skuad Garuda disebut-sebut mengincar kiper mahal, bernama Cyrus Margono. Lantas benarkah salah satu kiper mahal Eropa itu bakal membela timnas Indonesia demi amankan tiket Piala Dunia 2026? Tampil solid di Eropa, kiper mahal ini dipanggil timnas Indonesia. Usai resmi menjalani sumpah WNI, pemain berdarah Indonesia Amerika Serikat, yakni Cyrus Margono mulai tampil cukup baik bersama klub barunya saat ini, yaitu KF Dukakjini. Kiper berusia 23 tahun tersebut sukses menjalani laga debutnya di Liga Kosovo beberapa waktu lalu. Kendati mengalami kekalahan 0-1 saat melawan klub Balikani, pemain yang juga memiliki darah keturunan Iran tersebut sukses membuat rekor baru di Liga Super Kosovo, kasta tertinggi turnamen sepak bola di negara tersebut. Pemilik nama lengkap Cyrus Ashekon Margono yang sempat mengalami rehat karir sepanjang pertengahan tahun 2024 hingga awal tahun 2025 ini menunjukkan performa gemilang pada laga debut resminya di KF Dukakjini, Liga Kosovo. Bahkan dia sukses mencatatkan rekor baru sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak di liga tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sontak hal ini seakan-akan menunjukkan mantan kiper klub Yunani Panathinaikos tersebut masih memiliki kemampuan yang gemilang. Kendati sempat berstatus tanpa klub selama 6 bulan yang lalu. Lebih lanjut lagi, beberapa pihak juga menyebut dirinya berpeluang debut di timnas Indonesia. Sejatinya peluang Cyrus Margono untuk dipanggil ke timnas Indonesia masih cukup terbuka lebar. Pemain yang resmi menjadi WNI sejak awal tahun 2024 ini memang tak masuk dalam skema timnas Indonesia saat masih dipegang oleh Shin Tae-yong. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, hal ini karena Cyrus cukup jarang bermain di klub Panathinaikos, sehingga ia harus terdepak di akhir musim 2023/2024 hingga berstatus tanpa klub selama 6 bulan terakhir. Namun kini peluang pemain berpostur 193 cm ini untuk membela timnas Indonesia kembali terbuka lebar. Pasalnya Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia senior menyebut, salah satu syarat pemain yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia adalah memiliki jam terbang atau menit bermain yang cukup baik bersama klub. Hal itu membuat Cyrus Margono memiliki peluang untuk dipanggil pelatih asal Belanda tersebut ke depannya. Cyrus Margono berpotensi menjadi pelapis untuk kiper utama timnas Indonesia saat ini, yaitu Maarten Paes. Ditambah skuad Garuda memang memerlukan pelapis yang sepadan untuk kiper asal klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas tersebut.
Tentu diharapkan kedepannya performa Chirus Margono kian baik bersama klubnya dan berpeluang dipanggil ke Timnas Indonesia. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya.